Ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran, matkul materi psikologi. Eh, Faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran itu sebenarnya ada banyak, di antaranya pendidikan. Pendidikan sangatlah berperan penting terhadap pola pikir seseorang, karena pendidikan membentuk pikiran-pikiran rasional kritis. Karena dari pendidikan kita mendapatkan pembelajaran untuk kita ketahui, untuk kita analisis dari apa yang kita pelajari, membantu berpikir secara kritis, analisis, dan rasional. Kemudian bahasa yang kita gunakan sangat mempengaruhi cara kita memahami dunia, mengingat informasi, dan menyelesaikan masalah. Kemudian lingkungan masyarakat. Dunia lain yang akan dikenal adalah lingkungan masyarakat sekitar. Dengan semakin bertambahnya informasi dan disatukan apa yang telah kita dapat, akan membuat pembentukan pikiran semakin kuat dan semakin analisis, kritis, rasional, sehingga dapat membantu pemikiran-pemikiran yang sehat. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor diri sendiri. Inilah yang menjadi penentu pola pikir seseorang itu. Apakah dia memang berpikir secara positif, baik, atau berpikir secara negatif atau buruk. Itulah pemikiran yang menentukan apakah kita berpikir secara analisis, atau bisa juga dibilang berpikir secara rasional, berpikir baik, ataupun kita berpikir buruk tentang hal-hal yang akan terjadi. Baiklah, itulah pemaparan dari saya, Aditya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian berpikir, di mana berpikir itu berasal dari kata pikir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi, ingatan, dan angan-angan. Berpikir ini diartikan sebagai aktivitas psikis yang internasional yang terjadi apabila manusia yang menemukan problem yang harus dipecahkan. Nah, artinya setiap manusia yang menggunakan akal budinya akan menimbulkan suatu kegiatan yang disebut berpikir. Berpikir proses dinamis, di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Nah, pada proses berpikir, individu membuat hubungan antara objek yang menjadi pokok-pokok permasalahan dengan bagian-bagian pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dan berpikir merupakan kognitif kompleks yang menjadi dasar dari banyak aspek kehidupan manusia, termasuk konteks komunikasi. Psikologi komunikasi ini mempelajari tentang bagaimana proses berpikir memengaruhi cara individu memahami, memproses, dan merespon pesan komunikasi. Sekian dari saya. Selamat malam, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul jenis-jenis berpikir. Ada banyak sekali jenis-jenis berpikir yang dapat dimiliki oleh seseorang. Berikut adalah jenis-jenis berpikir. Yang pertama adalah berpikiran induktif. Berpikiran merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dengan mengikuti jalan pemikiran tertentu agar sampai pada sebuah kesimpulan, yaitu berupa pengetahuan. Oleh karena itu, proses berpikir
Proses berpikir memerlukan sarana tertentu yang disebut dengan sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membentuk kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh pada langkah tertentu. Biasanya diperlukan sarana tertentu. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Untuk dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana berpikir ilmiah berupa bahasa ilmiah, logika dan matematika, serta logika dan statistik. 2. Berpikiran dedukatif. Berpikiran dedukatif adalah cara menarikan kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang dianggap benar dengan menggunakan logika. Poin ketiga adalah berpikir analogi. Salah satu metode untuk menalarkan adalah menggunakan analogi. Karena analogi dapat dimanfaatkan sebagai dasar penalaran dalam analogi. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesamaan antara kedua permasalahan, bukan perbedaannya. Berpikir analogi yaitu proses berpikir yang mengaitkan dua permasalahan antara pengetahuan yang sudah dimiliki dengan masalah yang dihadapi. Poin keempat adalah berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan sikap mental yang dialami seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan atau situasi yang harus diselesaikan. Menggabungkan unsur kreativitas, rasa ingin tahu, serta musyawarah untuk memecahkan suatu masalah dalam membuat suatu keputusan. Ya, kita ke poin 5, berpikiran kreatif. Berpikiran kreatif adalah upaya untuk menghubungkan benda-benda atau gagasan-gagasan yang sebelumnya tidak berhubungan. Proses ini tidak harus selalu menciptakan suatu konsep-konsep baru. Walaupun hasil akhirnya mungkin akan tampak sebagai sesuatu yang baru, hasil dari penggabungan dua atau lebih dari konsep-konsep yang sudah ada. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu adalah materi jenis-jenis berpikir. Mungkin, dan sekian dan terima kasih dan selamat malam.